Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eka Yulianti, SMSI, serta para audiens teman-temanku dari kelas D1 yang saya hormati dan saya cintai. Pada kali ini, kesempatan untuk kelompok kami, yakni kelompok 3, untuk menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham dan obligasi. Tanpa berlama-lama, akan langsung kita mulai pembahasan pada tahap yang pertama. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami kelompok 3 yang terdiri dari Aldi Rajulfa Gunawan, saya sendiri, Putra Umar, Nadira Rayana Krisni, Aufa Fitriana Nauro, serta Sukma Kumala. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin penting, yakni mengenai pasar modal, pasar perdana dan sekunder, mekanisme perdagangan saham, mekanisme perdagangan obligasi, serta terakhir ada kesimpulan. Baik, kita akan langsung ke pembahasan pertama, yakni berkenaan dengan pasar modal, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Menurut Anda Lilian, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Jadi, pasar modal sendiri dapat diartikan sebagai pihak yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka panjang. Baik, jenis-jenis pasar modal. Pasar modal itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama pasar perdana dan yang kedua pasar sekunder. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar perdana. Apa sih pasar perdana? Pasar perdana merupakan pasar di mana saham atau obligasi diperdagangkan untuk pertama kalinya. Proses penjualan saham atau obligasi di pasar perdana disebut sebagai penawaran umum perdana atau initial public offering. Pasar perdana menjadi tempat terjadinya penawaran saham pertama kali antara emiten dengan investor. Mungkin itu dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Sukma atas penjelasan yang telah dipaparkan. Kemudian akan dilanjutkan mengenai pembahasan mengenai pasar sekuritas yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar sekunder. Pasar sekunder itu adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari. Setelah izin emisi diberikan, maka efektor tersebut harus dicatat di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap hari. Jadi di dalam pasar sekunder itu transaksi jual belinya dari investor ke investor bisa secara langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari Saudari Nadira mengenai pasar sekuritas. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, yakni mengenai mekanisme perdagangan saham. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan main topik kita hari ini. Setelah kita mengetahui pasar modal itu apa, di pasar modal itu ada pasar perdana, pasar sekunder, alangkah baiknya kita juga mengetahui mekanisme perdagangan saham itu seperti apa sih. Nah, setelah itu kan kita akan tercerahkan apakah transaksinya akan di pasar modal perdana, pasar sekunder, atau pasar senen nih. Nah, di Indonesia sendiri, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automatic Trading System, JATS. Yap, transaksinya menggunakan sistem secara daring, bukan transaksi tunai kayak di warung dekat rumah kalian nih. Nah, perdagangan efek ini hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Terus gimana nih mekanisme transaksi saham di pasar modal? Jadi gini, di mana-mana kalau kita ingin menjual atau membeli, kita harus menjadi nasabah dulu kan. Jadi, calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Calon pembeli saham harus punya rekening terlebih dahulu dan tercatat oleh BAE. Di sini ada BAE ya, atau Biro Administrasi Efek. Setelah itu baru deh kita bisa melakukan order transaksi. Nah, transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Nih, di sini ada lantai bursa, ada trader dan juga yang lainnya. Nah, petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JATS. Di tahap ini ada komunikasi nih, jual beli antar broker. Broker itu petugas perusahaan efek dan juga investor. Nah, setelah order yang masuk ke JATS ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS tersebut, maka transaksi sudah selesai. Informasi bahwa order telah selesai kemudian diinformasikan ke investor. Lalu, tahap terakhirnya adalah penyelesaian transaksi. Di sini kita bisa lihat ya di bawah garis proses perdagangan ada proses penyelesaian. Nah, pada tahap ini ada proses clearing, transfer pemindah bukuan yang dilakukan oleh KPI tersebut atau
yang tadi saya sudah sebutkan penjelasannya. Dan proses lainnya sebelum investor memperoleh haknya yang berupa uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya. Nah, itu penjelasan mengenai mekanisme transaksi saham yang akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Kepadanya, saya persilahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudari Hadira yang telah menjelaskan mengenai skema dari mekanisme perdagangan saham. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekannya, kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan langkah-langkah transaksi saham. Yang pertama ada pra-pembukaan. Pada tahap ini, perdagangan saham hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah terdaftar anggota bursa atau yang sudah menjadi anggota clearing KPI. Dalam pra-pembukaan ini, anggota bursa tersebut dapat memasukkan penawaran jual ataupun beli saham yang dilakukan dengan metode lelang elektronik pada Jakarta Automated Trading System Next Generation. Lalu yang kedua, ada proses transaksi. Selanjutnya, JATS NextG akan memproses transaksi dengan memperhatikan time dan price priority. Artinya, permintaan beli dengan harga yang lebih tinggi akan mendapatkan prioritas daripada permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Lalu, apabila penawaran jual atau permintaan beli saham diajukan dalam harga yang sama, maka permintaan beli atau penawaran jual saham yang terlebih dahulu diajukan yang akan mendapatkan prioritas. Jadi, istilahnya siapa cepat, dia dapat. Lalu, yang ketiga ada proses penyelesaian transaksi. Nah, pada tahap ini ada 3 pasar yang memiliki penyelesaian transaksi yang berbeda-beda. Yang pertama ada pasar reguler. Transaksi yang terjadi di pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa ketiga atau biasa dikenal oleh T+3. Penyelesaian transaksi akan ditentukan oleh KPI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukuan ke rekening efek anggota bursa tersebut di KPI. Aturan T+3 ini juga akan mempengaruhi kapan uang hasil jual saham itu diterima. Lalu yang kedua ada pasar tunai. Kalau pasar tunai ini penyelesaian transaksinya di hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau biasa disebut T+0. Jadi transaksi itu akan selesai pada hari dan jam yang sama. Lalu yang ketiga ada pasar negosiasi. Kalau pasar negosiasi ini penyelesaian transaksinya berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Lalu yang keempat ada pra-penutupan. Ini adalah proses ketika anggota bursa memasukkan penawaran jual atau beli menjelang penutupan hari bursa. Dari penawaran dan permintaan ini, JATS NextG bisa membentuk harga penutupan dan mempertemukan penawaran jual dan beli berdasarkan price and time priority. Lalu yang kelima ada pasca penutupan. Dalam proses pasca penutupan ini, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual atau beli hanya pada harga penutupan saja. Dari sini, JATS NextG akan mempertemukan efek yang sama secara keseluruhan ataupun hanya sebagian pada harga penutupan berdasarkan time priority. Next slide. Nah, di sini juga ada jadwal dan jam perdagangan ketiga jenis pasar. Sisanya bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudara Krisni atas penjelasan dan pemaparan yang telah disampaikan. Kemudian kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, yakni mengenai mekanisme perdagangan obligasi. Sebelumnya kita telah mempelajari atau menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan dari saham. Kita akan menjelaskan kembali sahabat ataupun teman dekat dari saham tersendiri, yakni obligasi. Sebelum kita masuk pada mekanismenya, kita akan berkenalan terlebih dahulu secara singkat mengenai apa itu obligasi. Jadi obligasi secara garis besar merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang sebagai bukti dari hutang dan menggunakan mekanisme pembayaran yang tetap, serta menggunakan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Jadi, obligasi secara garis besar adalah surat bukti hutang yang diterbitkan oleh perusahaan. Lalu, muncul pertanyaan, seperti apa sih mekanisme dari obligasi ini sendiri? Mekanisme dari obligasi sendiri ini menggunakan Fixed Income Trading System atau FITS. Jadi, FITS ini merupakan salah satu sarana atau penyedia penjualan obligasi yang ada di Indonesia, di mana anggota Bursa Efek atau AB yang telah bergabung menjadi keliling dari KPI dengan kegiatan Bursa Efek tersebut. Tujuan dari Fixed Income Trading System ini adalah untuk kepentingan dari nasabah maupun kepentingannya mandiri. Juga perlu berkenalan dengan FITS ini. Jadi, mekanisme perdagangan dari FITS menggunakan mekanisme perdagangan secara menyeluruh atau meruntun, baik dari perdagangan, kemudian keliling, hingga sampai kepada penjelasan. Jadi jika kita lihat dari sistem FITS ini, akan ada terintegrasi satu dengan yang lainnya antara sistem perdagangan, keliling, dan juga penyelesaian. Dalam kegiatan sistem FITS ini didukung dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, terutama yang menggunakan Bursa Efek Indonesia yang diatur dengan persetujuan dari Bapedam dan juga LK. Salah satu yang diatur dalam peraturan ini adalah
jumlah slot atau lot slide. Misalkan jika satu lot itu berharga 5 juta, maka harga yang dimiliki oleh 100 lembar saham tersebut adalah 100 lembar obligasi tersebut adalah 5 juta atau 10 juta yang sudah dijelaskan melalui contoh. Kemudian di sini dalam FITS ini atau obligasi ini kita bisa melihat perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai mekanisme dari perdagangan obligasi yang setelah saya jelaskan menggunakan FITS, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai segmen pasar di bursa. Jadi obligasi dengan sistem fixed income trading system yang tadi dijelaskan ini disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu di Bursa Efek Indonesia ini ada 2 papan perdagangan, yaitu yang pertama ada regular outright. Pasar regular outright ini merupakan mekanisme perdagangan secara lelang yang berkesinambungan secara anonim atau anonymous continuous auction oleh anggota Bursa Efek melalui Jakarta Automatic Trading System atau JATS yang berlangsung pada 2 sesi perdagangan, dan hal ini dilakukan dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga dan waktu atau price and time priority. Lalu yang kedua ada pasar negosiasi. Pasar negosiasi ini merupakan fasilitas yang memungkinkan para anggota bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatan transaksi yang telah terjadi dengan sesama anggota bursa atau dengan pihak lain dengan menggunakan satuan lembar berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa harus mengacu dengan besaran fraksi harga. Lalu selanjutnya ada penyelesaian transaksi. Dalam tabel ini ada segmen pasar dan penyelesaian transaksinya. Yang pertama itu ada segmen pasar regular outright. Di sini penyelesaiannya pada second trading day after transaction. Artinya penyelesaiannya ini dilakukan pada hari kedua setelah terjadinya transaksi di bursa. Lalu yang kedua ada segmen pasar negosiasi. Di sini penyelesaiannya pada based on agreement between selling exchange member and buying exchange member. Jadi penyelesaiannya ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudari Aufa atas penjelasan yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan di akhir pembahasan kita yakni kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Setelah kita tadi membahas mengenai pasar modal, pasar perdana, pasar sekunder, mekanisme perdagangan saham dan obligasi, dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan salah satu roda perekonomian suatu negara yang mana direpresentasikan dalam 2 fungsi, yakni sebagai sarana pendanaan usaha dan sebagai leading indikator dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah dalam sebuah perusahaan efek. Perusahaan efek tersebut harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Bapepam. Sebelum sebuah efek dapat ditransaksikan di bursa, terlebih dahulu melalui prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana. Pada tahap pasar sekunder, pelaksanaan perdagangan saham di bursa difasilitasi dengan sistem JATS. Urutan perdagangan saham adalah dengan menjadi nasabah di perusahaan efek, lalu menetapkan harga saham, lalu tahap ketiga order dari nasabah, dan diteruskan ke floor trade, masukkan order ke JATS, terjadinya transaksi, dan tahapan penyelesaian transaksi. Sebagai perbandingan, perdagangan obligasi serta SUKUK melalui bursa dilakukan dengan menggunakan sistem Fixed Income Trading System atau FITS. Pada opsi saham terdapat Jakarta Option Trading System atau JOTS, sedangkan pada instrumen kontrak berjangka digunakan sistem Future Automated Trading System atau FATS. Setiap instrumen memiliki sistem transaksi, segmen pasar, cara dan waktu penyelesaian transaksi, dan jam perdagangan yang berbeda satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudari Nadila atas penyampaian kesimpulan yang telah disampaikan. Kita sudah berada di penghujung presentasi kali ini. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan juga partisipasi dari teman-teman sekalian, para audiens, dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kita tutupkan saja pada presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.